Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan mengenai materi sistem indera. Ini dia nama-nama kelompoknya. Yang pertama ada Muhammad Fahri dari nomor absen 13, Muhammad Hafid Al-Ashrafi nomor absen 14, Muhammad Hilzam Aryasena nomor absen 15, Mutia Melia Lestari nomor absen 16, Mutia Anissa nomor absen 17, dan Nabila Nur Oktavia dari nomor absen 18. Indra merupakan fisiologi dalam tubuh manusia untuk mengenali, merasakan, dan merespon terhadap serangkaian stimulus secara fisik. Saat suatu indra mengenali atau merasakan sesuatu, indra akan mengumpulkan informasi untuk memberikan persepsi dan respon terhadap apa yang diketahui. Kemampuan indra untuk merasakan sesuatu ini sangat penting dalam menjalankan hampir seluruh aspek kognitif, perilaku, dan pikiran dalam tubuh manusia. Misalnya, seseorang yang melalui indranya melihat teko air yang mengeluarkan uap akan mempersepsikan bahwa air yang dipanaskan telah mendidih, dan karena itu teko air tidak boleh dipegang dengan tangan secara langsung karena akan menjadi sangat panas. Tahapan untuk pemrosesan sinyal secara turun-temurun, manusia dikatakan memiliki 5 macam indera yang berfungsi sebagai alat sensor. Dalam bahasa Sanskerta, istilah ini disebut pancabudi indriya, dan dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai panca indera, yaitu alat pembantu untuk melihat, mata, alat pembantu untuk mengecap, lidah, alat pembantu untuk membau, hidung, alat pembantu untuk mendengar, telinga, dan alat pembantu untuk merasakan, kulit. Namun, tubuh manusia juga memiliki beberapa indera lain yang bekerja melalui organ internal, seperti kemampuan untuk mengenali rasa lapar, haus, kemampuan untuk berjalan dengan seimbang, kemampuan untuk mengenal ruang, posisi tubuh, rasa sakit, dan sebagainya. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas biologi dengan materi indera penglihatan. Pertama, pengertian indera penglihatan. Mata merupakan salah satu panca indera, yakni indera penglihatan yang berfungsi supaya manusia bisa melihat dengan baik dan sempurna. Indera penglihatan bisa mendeteksi cahaya serta mengubahnya menjadi impuls elektrokimia di sel saraf. Yang kedua, struktur bagian indera penglihatan. Nah, apa aja sih strukturnya? Nah, yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama adalah kornea. Kornea adalah bagian dari indera penglihatan, yakni bagian berwarna bening tembus pandang yang terletak di lapisan paling luar mata. Kornea berguna sebagai tempat keluar masuknya cahaya pertama kali sebelum cahaya nantinya bisa masuk ke sel penerima pada bagian dalam mata. Yang kedua ada pupil. Pupil adalah bagian mata berupa bagian lingkaran hitam yang ada di bola mata, yakni tempat keluar masuk cahaya ke dalam mata. Pupil ini berguna untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang akan masuk ke dalam mata. Sebagai contoh, pada saat terpapar cukup banyak cahaya, maka pupil akan secara otomatis akan mengecil, sehingga cahaya yang bisa masuk ke dalam mata juga tidak terlalu banyak. Sedangkan jika cahaya terlalu sedikit, maka pupil akan membesar. Yang ketiga, ada iris. Iris juga merupakan struktur bagian indera penglihatan yang memiliki warna dan letaknya ada di sekitar pupil. Iris ini yang akan memberikan warna berbeda pada mata manusia tergantung pada ras yang terkadang disebut juga selaput pelangi. Yang keempat ada retina atau selaput jala. Retina atau biasa disebut juga selaput jala adalah lapisan yang tipis dan sangat peka terhadap cahaya. Letak retina ini ada di bagian dinding terdalam yang berguna untuk menangkap bayangan benda. Retina memiliki reseptor cahaya yang disebut dengan sel batang atau basilus dan juga sel kerucut. Namun untuk bagian retina belakang tidak memiliki kedua reseptor cahaya tersebut, sehingga saat ada bayangan benda yang jatuh pada titik tersebut, maka tidak bisa dilihat oleh mata yang dinamakan dengan titik buta. Yang kelima ada sklera atau selaput putih. Sklera atau selaput putih merupakan bagian dinding putih mata yang berguna untuk melindungi struktur mata sekaligus membantu untuk mempertahankan bentuk mata. Yang keenam ada lensa mata.
Lensa mata merupakan bagian yang memiliki sifat transparan dan juga lunak. Posisi mata ini ada di bagian belakang iris yang berguna untuk mengumpulkan serta membuat cahaya lebih fokus sehingga bayangan sebuah benda bisa jatuh pada posisi benar. Hal unik tentang lensa mata yang merupakan bagian dari indera penglihatan ini adalah memiliki kemampuan dinamakan daya akomodasi. Ketujuh, saraf aktif. Saraf aktif yang merupakan bagian dari indera penglihatan ini berguna untuk meneruskan informasi visual dari sebuah benda yang diterima oleh retina menuju otak. Saraf optik yang akan sebuah benda yang kita lihat. Yang delapan ada koroid. Koroid merupakan dinding mata yang berguna untuk menyuplai oksigen serta nutrisi ke bagian mata yang lainnya, terutama retina. Koroid ini umumnya akan berwarna coklat agak kehitaman atau hitam, dan warna ini berguna supaya cahaya yang sudah terima tidak dipantulkan lagi. Yang sembilan ada titik buta. Titik buta merupakan bagian dari indera penglihatan yang berguna untuk meneruskan berkas saraf menuju ke otak. Pada bagian indera penglihatan ini tidak terdapat sel-sel yang peka pada rangsangan cahaya sehingga pada saat ada bayangan benda yang jatuh pada titik tersebut tidak akan bisa terlihat. Dan C, sekarang cara kerja indera penglihatan. Proses pertama dari cara kerja indera penglihatan berawal dari pantulan cahaya yang berasal dari benda yang masuk ke dalam kornea. Cahaya tersebut akan ditangkap mata lalu diolah kembali ke beberapa bagian mata sesuai dengan fungsi masing-masing. Informasi yang sudah didapat tersebut kemudian akan dikirim ke otak sehingga benda bisa terlihat. Berikut akan kami jelaskan urutan cara kerja indera penglihatan selengkapnya. Cahaya akan dipantulkan benda yang sudah ditangkap mata lalu menembus kornea serta diteruskan ke pupil yang kemudian intensitasnya cahaya akan diatur. Cahaya akan diteruskan menembus lensa mata. Daya akomodasi lensa mata akan mengatur supaya cahaya jatuh tepat pada bagian bintik kuningan. Bintik kuning nantinya akan menerima cahaya lewat sel kerucut serta sel batang, kemudian akan disampaikan ke otak. Informasi kemudian akan diolah dan akhirnya kita bisa melihat wujud dari benda tersebut. Oke, saya akan menjelaskan tentang indera pendengar. Indera pendengar pada manusia bisa juga disebut dengan telinga. Sebelumnya, telinga itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian dalam, dan bagian tengah. Bagian luar itu terdiri dari apa sih? Bagian luar itu terdiri dari saluran telinga dan daun telinga. Sedangkan bagian tengah terdiri dari 3 tulang kecil, yaitu malleus, incus, dan stapes. Kalau bagian dalamnya itu terdiri dari komponen terdalam yang sering disebut juga dengan labirin karena bentuk dan fungsinya yang sedikit rumit. Lalu, fungsi telinga itu pada umumnya ada 2, yaitu mendengar dan menjaga keseimbangan tubuh. Kalau mendengar itu adalah fungsi umum dari indera pendengar, karena fungsi indera dimulai ketika organ telinga bagian luar, yaitu daun telinga, menangkap suara di sekitar Anda hingga masuk ke telinga bagian tengah melalui liang telinga. Ketika suara tersebut masuk, maka suara akan diubah menjadi getaran yang disalurkan ke tulang pendengar dengan bantuan gendang telinga. Kalau untuk menjaga keseimbangan tubuh, mungkin akan saya jelaskan dengan cara pada bagian telinga terdapat suatu bagian yang berbentuk semi lingkaran yang dimana berisi cairan dan sensor yang berupa rumput-rumput halus yang dapat dikenal sebagai kanalis semisirkularis. Dan bagian inilah yang membantu menjaga keseimbangan tubuh kita. Selanjutnya untuk indera pembau, hidung merupakan indera pembau yang menerima rangsangan zat kimia yang bertindak sebagai kemoreseptor. Reseptor hidung adalah saraf olfaktori dan terletak pada langit-langit rongga hidung yang peka terhadap molekul bau atau odoran. Kalian tahu tidak, makanan bisa melepaskan molekul kecil di udara bernama senyawa volatil organik. Senyawa volatil organik adalah molekul organik kecil yang mudah menguap pada suhu ruang. Senyawa volatil organik yang dilepaskan oleh makanan akan dikenali oleh indera pembau kita sebagai stimulus kimia yang selanjutnya akan menjadi impuls yang akan dihantarkan oleh sel saraf ke otak dan diolah dan dipersepsikan sebagai aroma.
Senyawa volatil itu akan masuk melalui lubang hidung atau nostril, kemudian ke rongga hidung lalu ke konka nasal. Nah, di bagian atas atau superior dari konka nasal itu terdapat struktur olfaktori atau bisa disebut juga dengan sistem olfaktori. Sistem olfaktori dibagi menjadi 4. Yang pertama ada epitel olfaktori. Epitel olfaktori ini terdiri dari 3 jenis sel. Yang pertama ada sel reseptor yang ujung dendritnya bersilia dan berfungsi untuk mendeteksi stimulus bau. Yang kedua ada sel pendukung yang mendukung fungsi sel reseptor. Dan yang ketiga ada sel basal yang dapat membelah untuk membentuk sel reseptor maupun sel pendukung baru. Setelah epitel olfaktori ada pula lamina propria. Terdapat kelenjar mukus sebagai penghasil mukus atau lendir untuk menjebak molekul senyawa volatil agar dapat menempel pada silia sel reseptor. Lalu setelah itu ada lempeng cribriform, bagian berpori sebagai penghubung antara epitel olfaktori dengan traktus olfaktori. Lalu ada traktus olfaktori, terdapat bulbus olfaktori sebagai kumpulan saraf eferen yang akan menyalurkan informasi ke otak. Gimana sih mekanisme penciuman? Mekanisme penciuman yang benar adalah dimulai dari senyawa volatil yang masuk ke rongga hidung, lalu terlarut pada mukus di konka superior dan diterima oleh kemoreseptor, tepatnya pada epitel olfaktori. Lalu depolarisasi sel reseptor atau terbentuknya impuls dan pembentukan neurotransmitter di bulbus olfaktori. Lalu impuls diteruskan saraf olfaktori menuju traktus olfaktori kemudian ke otak. Nah, di otak ini ada korteks olfaktori yang akan mempersepsikan bau ini ke sistem limbik. Sistem limbik ini terdiri dari hipokampus yang akan mengaktifkan memori tentang bau dan amigdala yang akan mengaktifkan tentang emosi. Nah, kita lanjut ke materi indera pengecap atau lidah. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap yang biasa dikenal dengan kemoreseptor cair. Reseptor lidah adalah papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut dalam air liur. Selain berperan sebagai indera pengecap, lidah juga berperan sebagai membantu dalam berbicara atau berartikulasi. Lidah mempunyai bagian-bagian diantaranya 1/3 bagian posterior yang tidak dapat digerakkan dan membuat lidah dapat menempel pada rongga hidung atau kita sebut sebagai akar lidah. Kemudian ada juga 2/3 bagian anterior yang dapat digerakkan secara bebas, itu disebut badan dan ujung lidah. Lalu ada papila. Papila merupakan tonjolan pada lidah yang berperan untuk memperluas area kontak lidah dengan molekul pada makanan. Papila ini ada 4 macam. Yang pertama ada papila filiformis, bentuknya tipis seperti benang. Dia tidak mempunyai kuncup rasa, lalu pemberi tekstur pada lidah. Yang kedua ada papila fungiformis, bentuknya seperti jamur atau fungi sesuai namanya yaitu fungiformis. Mempunyai kuncup rasa di bagian tengah dan papila ini terdapat di bagian anterior lidah. Kemudian ada papila foliata, bentuknya seperti daun dan mempunyai kuncup rasa di kedua sisi papila. Papila ini terdapat di kedua sisi lidah. Yang terakhir ada papila circumvallata. Dia berbentuk bulat dan mempunyai kuncup rasa di sepanjang sisi papila. Dan papila ini tersusun seperti huruf V di belakang lidah. Ngomong-ngomong tentang kuncup rasa ini merupakan bagian lidah yang terakhir. Kuncup rasa atau kuncup pengecap sering disebut juga taste bud, tersusun atas kemoreseptor yang dapat mendeteksi rasa manis, asin, asam, pahit, ataupun gurih. Dia letaknya atau terdapatnya itu di papila. Taste bud ini berperan juga sebagai reseptor pengecapan.
Bagian-bagian tesbat ini ada porik pengecap, yaitu titik masuk molekul makanan, lalu ada rambut sel gustatori atau mikrofili yang mengikat molekul kimia makanan, dan sel gustatori di mana ada kemoreseptor untuk mengenali stimulus kimia, lalu ada sel pendukung yang mendukung fungsi sel gustatori, lalu sel basal yang menggantikan sel gustatori yang rusak, dan yang terakhir ada saraf aferen membawa impuls dari reseptor ke pusat makanan. Dan ada proses pengecapan makanan. Proses pengecapan makanan itu dimulai dari molekul kimia makanan yang masuk ke celah papila, lalu pori pengecap kuncup rasa dan melekat pada mikrofil, lalu dideteksi oleh sel gustatori, depolarisasi sel gustatori, lalu impuls dihantarkan oleh saraf karnial 7 atau facialis dan 9 atau glossopharyngeal. Lalu rasa ini akan dipersepsikan di korteks gustatori lobus frontal. Nah, emosi dan memori tentang rasa ini akan dipersepsikan di amigdala dan hipokampus, sama seperti yang tadi sudah dibahas di indera pembau. Selanjutnya, hubungan antara penciuman dan pengecapan. Penciuman dan pengecapan terkait karena sama-sama menerima stimulus kimia. Reseptor penciuman dan pengecapan sama-sama berupa kemoreseptor, berupa epitel olfaktori di indera penciuman dan kuncup rasa di indera pengecapan. Stimulus kimia dalam makanan dapat dideteksi oleh epitel olfaktori dan kuncup rasa dan dipersepsikan sebagai cita rasa di korteks orbifrontal. Cita rasa terkait dengan aroma dan rasa makanan. Contoh, rendang memiliki cita rasa berupa bau khas dan bumbu dan rasa gurih. Ada lagi bukti bahwa penciuman terkait dengan pengecapan adalah saat hidung kita tersumbat, makanan akan terasa hambar. Dan ada lagi juga saat mencium bau makanan yang lezat akan memicu produksi ludah. Masih dalam materi alat indera, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi indera peraba dan juga teknologi di bidang alat indera. Nah, yang pertama itu ada A, indera peraba. Indera peraba berperan untuk meraba dan menimbulkan sensasi sentuh suatu benda. Alat perabanya itu apa sih? Jadi, alat peraba dalam indera peraba adalah kulit. Nah, kulit merupakan organ terbesar di dalam tubuh kita. Seperti yang kalian tahu dan kita ketahui bahwa seluruh tubuh ini bagian luarnya dilapisi oleh kulit. Begitu juga dengan bagian dalam organ tubuh kita. Nah, kulit selain sebagai organ ekskresi juga merupakan berperan dalam alat indera, yaitu indera peraba. Di dalam kulit terdapat struktur berupa beberapa jenis reseptor untuk merasakan sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan juga rasa nyeri. Kulit ini berperan sebagai reseptor yang menerima stimulus atau rangsangan dari luar. Jadi, reseptor yang terdapat di dalam kulit kita itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mekanoreseptor atau tekanan, yang kedua ada termoreseptor atau suhu, yang ketiga ada nosireseptor atau rasa sakit. Nah, dari 3 jenis reseptor yang saya sebutkan tadi, terbagi lagi menjadi 6 jenis reseptor di kulit. Yang pertama ada ujung saraf bebas, sel Merkel, corpuscula Meissner, corpuscula ruffini, corpuscula pacini, dan juga bulbus Krause. Nah, dari jenis reseptor yang telah saya sebutkan tadi, akan saya jelaskan secara singkat di dalam video penjelasan kali ini. Yang pertama ada ujung saraf bebas. Seperti namanya, ujung saraf bebas ini tidak diselubungi oleh kapsul. Nah, ujung saraf bebas ini paling umum ditemukan di dalam kulit. Lokasinya meluas dari dermis atas hingga ke bagian tengah epidermis. Nah, ujung saraf bebas ini sensitif terhadap rangsangan yang menyakitkan, panas, dingin, dan sentuhan ringan. Selain itu, ujung saraf bebas ini juga merupakan reseptor stimulus nyeri. Stimulus ini bisa berasal dari benda tajam, suhu berlebih, ataupun bahan kimia seperti capsaicin pada cabai dan asidik pada larutan asam. Stimulus nyeri akan menyebabkan teraktivasinya reseptor yang terletak di permukaan membran pada ujung sel saraf bebas.
Yang kedua ada sel Merkel. Nah, sel Merkel ini ditemukan oleh seorang anatomis Jerman bernama Friedrich S. Merkel. Nah, sel Merkel ini adalah berupa ujung saraf yang tidak diselubungi atau tidak berkapsul. Letaknya berada di bagian basal epidermis. Sel Merkel ini memiliki struktur seperti piringan dan dapat ditemukan di kulit yang berambut maupun tidak berambut, seperti telapak tangan, telapak kaki, dan juga bibir. Nah, namun sel Merkel ini ditemukan secara padat atau lebih banyak berada di bibir dan juga ujung jari. Sel Merkel ini memiliki adaptasi yang lambat dan bidang pengenalan yang kecil, dan juga membedakan tekstur atau bentuk permukaan benda. Fungsi dari sel Merkel ini merupakan reseptor bagi sentuhan ringan berupa bentuk atau struktur suatu benda yang kita sentuh. Lalu yang ketiga itu ada corpuscula Meissner. Nah, corpuscula Meissner ini dideskripsikan pertama kali oleh George Meissner dan Rudolf Wagner. Nah, corpuscula Meissner ini memiliki kapsul dan ditemukan di lapisan dermis atas. Ditemukan juga pada kulit yang tidak berambut. Nah, corpuscula Meissner ini memiliki fungsi sebagai reseptor bagi stimulus sentuhan halus dan juga getaran frekuensi rendah. Lalu, Meissner ini memerlukan stimulus yang terus berubah untuk mempertahankan depolarisasi. Ini kan corpuscula Meissner berfungsinya sebagai reseptor bagi stimulus sentuhan ringan atau stimulus sentuhan halus. Yang sebelumnya juga sel Merkel berfungsi sebagai reseptor stimulus ringan. Lalu, apa sih bedanya? Jadi, bedanya sel Merkel dengan sel Meissner ini adalah sel Meissner ini memiliki adaptasi yang cepat sehingga mudah teraktivasi dan terdeaktivasi, yaitu saat suatu stimulus yang sama atau berulang. Contohnya apa sih? Jadi contohnya saat kita menggunakan pakaian. Pertama kali saat kita sedang menggunakan pakaian, otomatis kita merasakan pakaian tersebut menempel pada permukaan kulit kita. Nah, namun setelah lama-kelamaan, kita akan merasa terbiasa dengan pakaian yang menempel tersebut, atau kita sudah beradaptasi dengan pakaian tersebut. Nah, sama saja itu seperti sel Meissner-nya sedang terdeaktivasi. Yang keempat, ada corpuscula Ruffini. Corpuscula Ruffini ini ditemukan oleh Angelo Ruffini. Dia berbentuk bulat, agak lonjong, dan ditemukan di kulit berambut maupun tidak berambut. Terdapat pada lapisan dermis bagian bawah. Fungsi dari corpuscula Ruffini ini memiliki peran sebagai reseptor dan stimulus tekanan yang diberikan secara terus-menerus dan juga reseptor panas. Selanjutnya yang kelima ada bulbus Krause. Bulbus Krause ini dideskripsikan oleh anatomis Jerman bernama Wilhelm Krause. Nah, bulbus Krause ini letaknya berada di dermis, berperan sebagai sensasi dingin karena reseptor ini dapat teraktivasi pada suhu di bawah 20 derajat Celcius. Fungsinya dari bulbus Krause ini berperan sebagai reseptor stimulus dingin. Nah, yang keenam atau yang terakhir ini ada corpuscula Pacini. Corpuscula Pacini ini letaknya jauh di dalam dermis kulit. Dapat ditemukan di kulit yang berambut maupun tidak berambut. Penemu dari corpuscula Pacini ini adalah Filippo Pacini. Contohnya ketika kita sedang tersenggol ataupun ketika tertonjok oleh orang lain. Nah, itu adalah contoh dari corpuscula Pacini. Apa sih fungsi dari corpuscula Pacini ini? Jadi, fungsi dari corpuscula Pacini ini berperan dalam mendeteksi tekanan kuat serta getaran yang tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua mengenai teknologi di bidang alat indera. Nah, yang pertama ini berasal dari indera praba. Ada alat yang dinamakan dengan Deca Robotic Arm. Apa sih Deca Robotic Arm itu? Jadi, Deca Robotic Arm merupakan lengan prostetik yang bisa dikendalikan dengan menggunakan pikiran. Alat ini diciptakan oleh Segway dan Kamen. Selain dengan pikiran, alat yang disebut dengan Deca Arm ini mampu melakukan tugas dan juga fungsi yang kompleks, mirip dengan tangan manusia, untuk membantu penyandang disabilitas. Nah, dari 90% orang yang
mencoba alat ini sudah bisa berfungsi dengan baik. Contohnya, dia dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membuka kunci, menggunakan pakaian, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini berasal dari indera pendengaran. Ada alat yang dinamakan dengan implan koklea. Apa sih implan koklea ini? Jadi, implan koklea merupakan perangkat elektronik yang dapat mengembalikan pendengaran parsial bagi orang tuli. Nah, alat ini dapat dipasang melalui operasi dan ditanamkan ke dalam telinga bagian dalam. Tapi dapat diaktifkan dengan perangkat yang ada di luar telinga. Jadi dia dipasangnya dengan operasi dan ditanamkan ke bagian dalam telinga, namun dapat diaktifkan dengan perangkat yang ada di luar telinga, misalkan seperti handphone dan lain-lain. Nah, masih dalam indera pendengaran, ada alat yang disebut dengan alat bantu dengar. Nah, alat bantu dengar ini sebenarnya fungsinya sama seperti implan koklea, namun bedanya alat bantu dengar ini memiliki kelemahan, yaitu dapat menimbulkan suara yang terlalu bising jika digunakan. Nah, tapi dia memiliki kelebihan karena alat ini tidak perlu dioperasi untuk menggunakannya, dan juga dia dapat dilepas pasang. Nah, selanjutnya yang keempat, ini berasal dari indera pembau. Nama alatnya adalah Smeldeck. Para peneliti dari Karlsruhe Institute of the Technology atau KIT sedang mengembangkan sebuah hidung elektronik. Proyeknya bernama Smeldeck. Ini diklaim dapat mencium berbagai macam aroma seperti layaknya hidung manusia yang terdapat pada smartphone. Jadi yang menciptakan Smeldeck ini berkata, hidung elektronik kami, non-fibers, bereaksi terhadap campuran gas kompleks, yaitu aroma. Ia juga menghasilkan pola sinyal untuk mengidentifikasi aroma, atau bisa dipasang pada smartphone untuk mencium aroma sesuatu saat sedang berbelanja. Nah, jadi dengan adanya teknologi Smeldeck ini, dikatakan bahwa nanti mungkin ketika kita sedang berbelanja online seperti parfum dan lain-lain, kita dapat mencium aroma dari barang tersebut. Nah, yang kelima ini datang dari indera pembau dan juga indera peraba. York alumni ITS, IBM telah mengembangkan sistem komputasi yang dapat membuat smartphone dan komputer menjadi perpanjangan alat indera manusia seperti mencium dan meraba. Nah, bayangkan nanti ketika kita sedang berbelanja online dari suatu situs, kita dapat menjangkau ke dalam layar untuk meraba bahan dari sesuatu yang kita beli tersebut, ataupun dapat mencium aroma dari barang tersebut. Nah, jadi simulasi teknologi seperti itu kemungkinan sudah tersedia dalam beberapa tahun mendatang, mungkin 5 tahun mendatang. Nah, ini bisa menjadi sebuah kabar gembira bagi manusia, terutama bagi orang-orang yang senang untuk berbelanja online. Ripple merupakan alat bantu untuk tunarungu. Bentuknya speaker unik yang dapat menghasilkan suara-suara seperti pada umumnya speaker lain, tapi juga dapat memvisualisasikan suara-suara yang dihasilkannya menjadi sebuah representasi visual taktil. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir ada kursi roda iBot. iBot berawal pada tahun 1990-an sebagai kursi roda inovatif yang ditemukan Segway dan Kamen. Kursi roda itu memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan, melewati tangga curam, menaikkan diri setinggi orang berdiri, bahkan melintasi medan luar yang kasar. Untuk materi selanjutnya adalah gangguan pada sistem indera. Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh tubuh tidak terlepas dari kontrol sistem koordinasi. Adanya pola hidup yang tidak sesuai dapat mengakibatkan terjadinya gangguan atau kelainan pada sistem tubuh, salah satunya pada sistem indera tubuh kita. Gangguan atau kelainan penglihatan atau mata. Indera penglihatan dapat mengalami gangguan atau kelainan. Beberapa cacat mata diantaranya adalah 1. Miopi atau rabun dekat, yaitu cacat mata karena lensa mata terlalu cekung dan bola mata terlalu panjang. Hal ini dapat dibantu dengan lensa cekung. 2. Hipermetropi atau rabun jauh, yaitu cacat mata karena lensa mata terlalu cembung dan bola mata terlalu pendek atau pipih, sehingga bayangan jatuh di belakang bola mata. Hal ini dapat dibantu dengan lensa cembung.
3. Astigmatisme adalah kecembungan kornea tidak merata sehingga bayangan kabur atau bayangan jatuh di atas retina. 4. Presbiopi adalah mata tua yang lensa matanya tidak teratur atau kurang elastis. Akibatnya, ketika melihat jarak dekat maupun jauh, bayangan terbentuk tidak jelas. Selanjutnya, gangguan atau kelainan pada indera pembau atau hidung. Yang pertama ada hiposmia, yaitu indera penciuman kurang mampu mencium bau. Yang kedua, hiperosmia, yaitu indera penciuman lebih pekat terhadap bau-bauan. Yang ketiga ada sinusitis, yaitu radang tulang-tulang tengkorak di sekitar hidung yang berongga dan berisi udara. Yang keempat ada polip, yaitu pembengkakan jaringan yang terjadi di dalam hidung dan mengeluarkan banyak cairan. Selanjutnya gangguan atau kelainan pada indera pengecap atau lidah. Yang pertama ada hipogesia, yaitu penurunan kemampuan untuk mengidentifikasi rasa manis, asam, pahit, dan asin. Yang kedua ada dysgesia, yaitu suatu kondisi di mana lidah merasakan rasa busuk, asin, sensasi rasa tengik, atau logam yang bertahan dalam mulut. Selanjutnya gangguan atau kelainan pada indera peraba atau kulit. Yang pertama luka bakar disebabkan oleh panas, listrik, dan zat-zat kimia. Yang kedua jerawat disebabkan peradangan kelenjar sebasea. Banyak terjadi di daerah wajah, leher, dada, dan punggung. Kemudian yang ketiga ada dermatis, yaitu peradangan pada permukaan kulit. Ditandai dengan gatal-gatal merah, bengkak, melepuh, dan berair. Kemudian gangguan atau kelainan pada indera pendengaran. Yang pertama ada tuli konduktif, yaitu gangguan penerimaan suara ke dalam koklea akibat kotoran atau nanah yang memenuhi telinga bagian tengah. Yang kedua ada tuli saraf, yaitu tuli yang terjadi akibat kerusakan pada koklea, organ korti, atau saraf pendengaran. Yang ketiga ada otitis media, yaitu radang yang disebabkan oleh peradangan pada tenggorokan karena adanya saluran. Kemudian yang terakhir ada motion sickness atau mabuk perjalanan, disebabkan oleh gangguan pada fungsi vestibula atau keseimbangan karena rangsangan secara terus-menerus oleh gerakan-gerakan selama perjalanan. Cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.